Membaca adalah jendela dunia. Sering banget ya? Iya, sering itu. Belum ditanya. Bapak jangan masuk dulu. Kita ngobrol. Teras kita ramai sekali. Gak apa-apa, kan ngobrol. Tenang. Masalah rumah tangga boleh diselesaikan di rumah. Interupsi boleh kan? Udah bosan itu. Ya, jendela dunia udah bosan. Mohon maaf. Jadi closing openingnya jangan itu. Jangan. Sehangat kopi espresso. Oke, begitulah. Apa dong? Speechless loh sahabat. Saya berhadapan dengan bukan tukang kopi, penikmat kopi, pasutri, penikmat kopi, pasangan suami istri yang cinta literasi. Belum. Sangat. Maaf ya, nggak sabar. Tenang. Jadi hari ini pasutri yang luar biasa membuat hangat teras kita akan ngobrol sampai puas dengan sahabat semuanya. Langsung kita sapa, ada Mas Gong, Golagong, iya ini ada di sini. Dan Mbak Tias, Mbak Ya, sehat Mbak? alhamdulillah. Yang sabar ya Mbak ya. Ya, gitulah. Kopi itu cuma dua rasa kan kita kenal ya, Betul. pahit dan manis. Tapi kalau dalam versi pengarang rasanya seperti anyir bau darah. Kenapa bisa begitu Mas? Ya, itu imajinasi. Oh, tapi yang manis itu kan gula selain saya ya Mas. Nah. Maaf ya sahabat. Jadi intinya kopi di tangan kamu rasanya pahit atau manis. Oke, Tapi di tergantung. tangan pengarang Mhm. bisa amis darah. Itu sahabat, apa aja tuh yang ada di imajinasi kita kalau kita tukang nulis, penulis itu bisa terserah deh. Gitu ya Mbak ya? Iya. Termasuk tadi filosofi kopi ya, itu mah judul yang ono ya. Nah. Itu bisa Gak apa-apa, itu sahabat saya. Oh, sahabatnya juga. Ya, filosofi kopi. Banyak sahabat ya. Tadi Ya, saya lihat sama penulis kan. Oh gitu. Happy Mas jadi penulis Mas. Ya, jadi penulis itu bisa dapat istri cantik. Terima kasih. Gitu tuh. Terus Penulis itu makannya banyak, tidurnya sedikit. makannya banyak, tidurnya sedikit. Penulis romantis Pacarnya nggak sih, Mbak? banyak. Pacarnya banyak. Itu sebelum nikah. Oh. Dan kalau udah nikah satu. Benar. Jadi Benar. penulis itu kenapa pacarnya banyak? Karena masih bujangan kan. Jadi dari pacar banyak itu bisa muncul satu perempuan yang berkualitas untuk jadi istri. Oh, itu dikurasi tuh perempuan. Dikurasi. Diseleksi. Saya suka nanya, misalnya gini, menurut kamu emansipasi apa? Itu jadi nanti Pacar ditanyain emansipasi apa? Berat amat ya sahabat ya. Oh iya. kalau gini satu lagi, kalau saya dapat rezeki lebih mau diapain? Nah, gitu. Jadi pahit manisnya tuh beneran diomongin gitu ya. Kayaknya emang penulis tuh punya imajinasi yang bener-bener gila gitu ya. Jadi kemana-mana. Tapi ngomong-ngomong siapa barista nih? Enak banget nih. Itu ada tahun kopi kita, hai. Nah, Abang Pirli yang hari ini support kopi apa tadi espresso ya. panasnya pas. Pas ya, oke. Seperti pasangan ini pas banget emang ya. Amin. Yang satu seneng cerita, seneng nulis, yang satu seneng sabar aja gitu ya. Mbak Tias, nemenin Iya. Mas Gong tuh dari kapan sih? Nemenin itu dalam arti hidup bersama ya? Kalau sebenarnya gini, kami kenal tuh 89, tahun 89. Terus Dia menikah. protes. Kenapa karya saya? Pak yang ditanya aku. lumayan. Iya. Kopi dulu. Silakan jawab. Ini lagi ini sih gimmick ya gimmick. Jadi pas 89 itu ngapain? 89. Jadi gini, Mas Gong nulis Balada Siroy, saya salah satu pembaca. Nah, ada satu episode yang vulgar menurut saya. Oh. Jadi saya kirim surat protes ke redaksi, terus dibaca. Terus nah, beliau ini semua pengirim surat itu dicatat alamatnya. Oh. Jadi Waduh. setiap bukan. Kan dulu. Oh, ditanya itu ya. Setiap datang ke satu kota itu diteleponin tuh. Oh, Ini iya termasuk sih. saya. Jadi tahun 89 ketika Mas Gong ke Makan Solo, siang. itu dia telepon. Gratis. Aku di Solo nih, mau ketemu nggak? Kan namanya pembaca ditelepon apa namanya penulis yang sedang dibaca gitu kan. Jadi oh ya ketemu di mana? Oh ya ketemu di sini gitu. Terus ya udah saya ketemuan dong dengan harapan bisa mengorek ilmu menulis gitu. Atau protes kalian gitu Iya, ya, jadi kita ketemu. ngobrolin, kamu kan tukang yang protes di episode itu. Tapi Mbak,
taunya kita ketemuannya tuh di rumah cewek yang naksir dia. Jadi gini, saya itu bukan dijebak ya. Kalau saya saat itu menerima makan siang si perempuan itu, otomatis kalau di Solo jadian. Oh gitu Mas. Jadi saya mikir gimana caranya nolaknya gitu ya. Menelpon dia. Kalau saat itu dia tetap cantik, saya milih dia. Tapi ternyata dia lebih cantik. Jadi akhirnya sungguh ya sesuatu realita yang membuat kita apa gitu. Sahabat, Mas Gong ini kan dari Banten ya, asli Banten ya saya rasa. Kalau Mbak Tiasnya justru dari Solo. Solo, iya. Oh, dari Banten, Solo, bertemu dalam literasi bukan dalam belanga. lembut sama spontan ya. Oke. Sama-sama suka nulis. Kalau lembut tuh lawannya keras, tapi Bapak menghaluskan. Spontan bahasanya kan ya. Banyak diskusi. Di rumah juga begitu, banyak pilihan diksi kalau ngomong. Udah gitu. Terus apa namanya? Masing-masing pasti selain punya kesukaan yang sama ya, itu punya cita-cita yang sama kah, atau tiba-tiba ya udah deh akhirnya cocok aja gitu sampai nanya ke siapa? Siapa ya dua-duanya deh, siapa yang mau jawab? Emah dulu. Aku dulu. Jadi karena kesamaannya satu, pertama tuh suka nulis, suka baca. Ini boleh kasih sini. Boleh. Nah udah, jadi butuh ini hihit, tahu kan hihit? Jadi dari sejak pertama ketemu sampai sekarang yang diobrolin itu tulisan, bacaan, buku, itu aja. Jadi dari sejak pertama ketemu tuh sampai sekarang. Kemarin saya break dulu, kopi mau diantar tuh. Oh iya, boleh. Iya, silakan Mbak. Terima kasih. Americano. Iya. Teras kita spesial hari ini ya sahabat ya. Mas, yang tubruk dia. Saya Americano. Iya, makanya saya bingung. Kopi yang tertukar dan sudah habis. Pas lihat ini, kok tubruknya di sini. Saya minum dulu ya. Bismillah. Thank you Mas ya. Seperti kisah yang tidak diceritakan ya. Seperti inilah kehidupan mereka. Kalau Mas Gong mungkin ngeliat Mbak Tias sudah jelas ya, cantik tadi tertarik. Terima kasih. Kalau Mbak Tias ke Mas Gong, apa yang bikin tertarik, atau orang Banten makannya saya pakai surat Yusuf. Surat Yusuf kan? Saya bilang apa? Jadi di kantong saya tuh pengasih. Jadi ada surat Yusuf. Surat Solo tuh ada berapa ya? Surat Gade. Oh enggak. Jadi apa nih Mbak yang bikin jadi gini, kalau sejak ketemu pertama itu memang nggak ada, maksudnya nggak ada gimana ya, nanti dia protes soalnya. Jadi kalau saya ketemu tuh ya pokoknya pengen belajar tulisan gitu loh, menulis yang bagus gimana gitu. Nah terus tiap ketemu itu kan berapa tahun sekali tuh suka ketemuan gitu, karena beliau ke Solo kayak gitu. Enggak. Jadi cuma kalau pas ke Solo ngontak, aku di sini nih gitu. Jadi ketemuan. Tapi setiap pertemuan itu, tiap waktunya sholat itu dia ngilang. Gitu loh. Terus saya tanya, kan kita ketemuannya sama teman-teman. Ini mana Golagong? Lagi sholat gitu. Petualang sholat gitu. jadi itu salah satu sisi yang ini. Kalau mau naklukin cewek, jadi soleh gitu ya. Catat ya teman-teman, sahabat semuanya, kalau mau naklukin cewek jadi soleh gitu kan. Kalau saya bisikin tuh kalau dia nanya. Tadinya kan saya mau nanya, mau ngasih tahu kalau nanya kemana, naik sajadah ke Arab, sajadah terbang gitu kan. Aladin ya. Tapi kejauhan kan, sangat supranatural. Tapi emang gitu, jadi ada sisi positif yang ini kayaknya nggak setiap orang yang sudah kemana-mana gitu bisa ngambil sisi itu gitu loh. Bahkan teman-teman saya yang katanya Islami gitu tuh, kalau ini tuh nanti aja gitu, tapi dia ngilang gitu loh. Dan jadilah mereka sekarang ini yang menjadi strategi sebetulnya ya. Waktu saya ada jangan disebut, jangan sebut nama. Edit. Ngomongin nama, tadi tuh sempat kenalan. Jadi sahabat, Mas Gong ini sahabatnya tadi habis ngisi di SD tuh terkait workshop literasi. Karena kita pengen banget ngerintis literasi tuh sampai benar-benar cinta gitu sama yang namanya literasi. Tadi kenalan tuh sebenarnya nama saya bukan Golagong gitu. Boleh ya, mungkin ini teman-teman udah tahu gitu kan, tapi saya boleh nanya nggak kenapa Golagong gitu? Ya. Tadi belum di-spill ya? Belum tadi. Tahun 1988. Saya pulang dari Jepang tuh.
nama asli saya Heri Hendrayana Haris. Tidak marketable. Nah, pulang saya disuruh nyari nama pena. Pulang ngobrol sama bapak, terus kata bapak, saya bilang lupa, alhamdulillah diterima. Bapak bilang, wah alhamdulillah gol. Terus kata emak, kamu kalau nulis karyamu itu harus seperti bunyi go, menggema. Dan kalau kamu sukses, jangan sombong, karena semua dari Allah. Kalau sombong, kamu bisa diambil lagi kesuksesan. Nah saat itu sang mak, nama Heri Hendrayana Haris tidak bisa dipakai, harus cari nama pena. Kecewa mereka. Wah, bapak sama mama pengen lihat nama kamu gitu ya. Pastilah ya, orang tua tuh ada nama. Biasa ngebanggain anak. Nah malam-malam kakak aja juga dimintain tolong untuk nyari nama pena. Ini jarang saya ceritain sih. Nah terus setelah itu pagi-pagi sarapan mau ke Jakarta, presentasi semua. Saya tuh pembaca Anton Chekhov. Nah saya lupa ya kakak apa adik gitu. Udah Chebing Chekhov aja. Chebing itu sebenarnya nama saudara saya, Chekhov, Anton Chekhov. Nah kemudian kembang sepatu, karena memang saya suka bunga. Lalu satu lagi siki nangka, karena saya hobi makan nangka. Terus saya bilang namanya Golagong aja deh. Golagong apa? Ceritain tuh, mak, bapak Golagong nih, bapak tadi nyeletuk gol. Bapak tuh atlet Asian Games renang. Jadi bapak tuh sarjana olahraga dari Bandung, FKIP ya. Dulu IKIP ya. IKIP Bandung. Nah, jadi idiom-idiomnya olahraga. Kalau emak ya selayaknya jebret gitu ya, belum itu ya? Belum. Nah akhirnya mereka setuju, ridho Allah ridho orang tua. Saya bilang kalau emak bapak nggak ridho, saya nggak akan pakai nama itu gitu ya. Dan mungkin nggak akan jadi penulis, karena guru ngaji saya tuh bilang ridho Allah ridho orang tua. Bedanya di rumah itu semuanya didialogkan. Jadi saya masih ada peluang untuk berdialog gitu soal nama. Nah saya ajuin tadi Golagong. Nah setuju, dipeluk, udah berangkat ke Jakarta. Jadi Golagong itu jika kesuksesan itu semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, nggak pakai jika. Kesuksesan itu berasal dari Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Cocok ya Bang Mbak. Soleh ya Mbak ya, Masya Allah. Amin. Sederhana hidup tuh. Kalau pegang, saya lupa tuh hadis apa ayat ya. Ridho Allah ridho orang tua. Iya. Udah pegang aja itu. Nah sampai hari ini waktu saya sama emak waktu itu, mak mau nikah sama boleh nggak ridho mak. Jangan sebut UU ITE ya. Nggak boleh. Iya. Itu gitu. Tadi LL, sekarang nikah gitu ya. Tapi itu beda masa loh ya. Iya. Kalau ini sama. Jadi Ika. Dia dit ya. Mak boleh nggak sama Ika? Nggak ridho. Tapi ada KW1. Nah, coba lihat KW1 ini KW1. Sahabat, emang beliau ini dekat sama bintang film ya, karena memang kerja di film, kemudian dari nulis skenario juga ya, Mas Gong ya, nulis skenario, terus kayak misalkan buku-bukunya juga banyak. Duitnya gede, karena tujuannya buat ngebangun rumah dunia. Emang udah punya cita-cita pengen ngebangun rumah dunia? Sejak apa yang ada di benak anak SMA saat itu, rumah dunia gitu? Nah, bedanya orang yang suka baca buku. Jadi ketika saya banyak baca buku, ketahuan banget ya. Jadi gimana? Jadi karena saya banyak, ini sih ceritanya. Tadi kan udah ceritain ya, tangan saya diamputasi ya. Jadi, belum sih, kita belum nanya itu. Nah, pengen ke situ. Oke. Suka baca nggak? Suka. Buku pertama apa? Buku pertama yang saya baca, pertama banget nih ya. Kalau majalah jangan ya. Buku dulu deh. Buku. Lupa. Majalah apa? Majalah Paras. Enggak, buku yang pertama saya baca itu apa, Sang Priai ya, apa sih? Sang Priai. Umar Khayyam. Iya, Umar Khayyam. Sama kelas di mana tuh? SMA atau? Itu udah lulus SMA sih ya. Di Rangkas. Di Rangkas. Tahun berapa emang ada buku itu di sini? Tahun itu? Pinjem. Oh, pinjam sama Bang Rama emang ya. SMA di sini? Saya sama di sini. Jangan nanya banyak banget, ketahuan nih. Tuh kan, jadi saya yang diwawancara. Nggak, penting soalnya. Jadi maksudnya kalau kita baca buku, kan saya baca bukunya dari kelas 5 SD.
Karena tadi tangan diamputasi, motivasinya kalau kata bapak, kalau kamu baca buku kamu akan lupa memiliki kekurangan. Sejauh itu ya filosofisnya baca buku lupa kekurangan gitu. Karena situasi itu beda. Kan saya pulang bukan dibully lah, diledek. Iya. Enggak. Jadi bapak mencoba memecahkan solusi yang sangat menyenangkan. Ikro tadi guru ngaji saya ngedukung kan. Tuh itu mau kamu disuruh kerja katanya. Disuruh baca buku menyenangkan kata guru ngaji saya. Ya juga disuruh baca buku, olahraga sama mendengarkan dongeng. Nah bayangin tuh anak kecil kelas 5 sampai kuliah 4, kerjaan saya cuma 3 itu. Dan sampai kepikiran Rumah Dunia itu kan dirintis dari sejak tadi kepikiran saat SMA. Karena emang udah doyan baca dari zaman SD gitu ya. Emang konsep Rumah Dunia sendiri kayak gimana sih, Mas? Banten itu, apalagi Rangkas ya. Sebenarnya Rangkas itu orang-orangnya banyak yang berhasil karena ada stasiun. Jadi mereka langsung mengakses, daripada ke Serang jauh. Iya benar. Dia akses langsung Tanah Abang. Ada yang jadi preman, ada yang tukang parkir, ada yang jadi bagito, ada yang jadi banyak orang-orang sukses, macam-macam karena aksesnya kereta. Mudah ya. Nah Serang itu kalau mau ke Jakarta lama, itu naik bus ke lapangan Banteng, belum lagi Primordial, belum lagi Puritan, macam-macam. Nah saya waktu SMA itu belajar sastra, jurnalistik dan film susah. Nah waktu kelas 1 SMA saya mintakan, kata bapak, kata guru ngaji, kalau mau sesuatu jangan minta ke kuburan, apalagi ke dukun. Belum ada pesulap merah waktu itu. Belum ya. Jadi sapu tangan merah ada Yusbunus Jadi udah minta sama Allah. Iya. Dan sama Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis waktu itu. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku mudahkan orang-orang Banten di masa depan, anak-anak muda terutama. Jika ingin seperti aku belajar sastra, jurnalistik dan film. Oke. Jika Bapak di situ itu nggak ada yang mikirin anak-anak muda. Dan di Rumah Dunia sekarang difasilitasi ya untuk masyarakat. Ketuanya sekarang tuh yang duduk tuh. Biasanya kalau di kamera bocor ke sana tuh. Iya. Kelihatan kan sahabat? Nanti kita spill di belakang Om Rud yang ketuanya Rumah Dunia. Nanti mungkin ada banyak hal yang di situ bisa kita pelajari, seperti ya apa dulu tuh pengen banget tapi susah gitu ya. Banyak yang pengen saya ulik ya, di antara tadi kita agak iya. Jika ingin membuat ganggang remaja harus ada queen-nya, harus ada ratunya. Ini dia. Makanya saya membuka lowongan tuh. Siapa yang mau jadi ratu? Rumah Dunia dulu, queen-nya dulu. Queen dulu. Dapat queen terus Rumah Dunia lahir. Rumah dulu. Jadi yang queen dulu, rumah dulu. Jadi konsepnya sudah. Tapi saya oleh orang tua, kamu selamatkan dulu keluargamu. Jadi saya bikin rumah dulu. Terus libatkan istri. Tuh di sana tuh mau bikin. Gitu. Jadi dia yang ngatur tuh keuangannya. Bisa saya buat beli tanah. Mbak Tia sih kan selain tadi sosoknya Mas Gong yang mungkin mempesona gitu dari segi kesolihannya gitu ya. Tapi nggak takut miskin kawin sama penulis gitu ya. Kenapa kan zaman dulu tuh nggak nyari exmut kan ya misalnya. Kenapa belum tahu dia gaji saya ya. Ini kan edukasi nih buat kalian nih yang seneng nulis, jangan takut miskin, maksudnya sih begitu. Lanjut Mbak Tias. Gini, saya itu tinggal di tengah keluarga yang tidak ada gaji tetap. Bapak saya wartawan, ibu saya nerima jahitan kayak gitu, konveksi. Jadi kami udah terbiasa kalau kadang itu yang membuat saya selalu yakin bahwa rezeki itu tetap ada gitu loh, karena nggak ada berhentinya bekerja. Nah terus saya SMP tuh udah ngerasain dapat uang dari menulis gitu, jadi udah tahu bahwa ini tuh profesi yang akan bisa mendatangkan uang gitu loh. Tinggal cuman kalau saya kan waktu itu tinggal di Solo, jadi belum banyak kayak sekarang ya penerbitan banyak gitu. Jadi tahunnya pokoknya kita kirim ke Jakarta, nunggu naskah dikasih keputusan dimuat atau tidak kayak gitu. Nah kalau sekarang kan gampang tuh. Nah ketika Mas Gong melamar, ya saya tahu berarti dia nggak ada gaji. Waktu itu masih di RCTI ya.
masih ada gaji. Indosiar. Ya, jadi masih jadi karyawan, ada gaji tetap gitu. Tapi ketika memutuskan resign tahun 2008, beliau malah yang gampang, gimana nanti ya? Insya Allah ada gitu. Karena saya tahu tanpa gaji tetap pun pasti ada gitu loh, selalu ada. Beneran ya. Jadi luar biasa. Keren. Satu urusan jika dikerjakan bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya. Nah, saya berpegang ke sana, kata Bapak, kamu harus berilmu. Semakin tinggi ilmu, kata Allah kan, semakin aku tinggikan derajat. Nah, jadi percaya ke sana. Nah, ketika saya mau bikin gelanggang remaja tadi, transaksi sama Allah tadi, maka saya kuliah di Unpad. Di Fakultas Sastra, cari ilmunya. Karena jika aku ilmuku tinggi, Allah akan meninggikan derajatku, gitu kan? Saya nagihnya ke Allah. Jadi Mas Gong tuh selain punya rumah dunia, gelanggang remaja itu maksudnya rumah dunia itu, jadi wadah jadi itu anak-anak ya. sudah berbakat, tapi kompetensi saya di sastra, jurnalistik dan film, bukan yang lain dari tiga hal itu. Istilah gelanggang remaja itu karena beliau tuh pengen bangun seperti Ali Sadikin gitu di Bulungan ya, Di Bulungan. Iya. Konsep. Nah, jadi saya paham kekhawatiran orang Indonesia, orang tua di Indonesia, bahwa menulis itu katanya tidak akan bikin kaya. Saya konsep logiknya saya balik. Saya bekerja sama Allah karena itu ayat Al-Alaq. Wow. Itu kan suruh Allah yang udah jelas banget gitu ya. Iya. Jadi kelemahan di Banten terutama atau di seluruh Indonesia, pesantren-pesantren itu kiai-kiainya tidak berani tuh mengatakan bahwa kamu harus jadi cendekiawan muslim, menuliskan itu perintah Allah. Saya nulis tuh di dinding tuh. Jika saya nggak baca dan nulis, maka saya masuk neraka. Duh, dahsyat ya sahabat. Jadi ngomong sama penulis itu saya kehabisan kata-kata serius. Itu udah jelas kan perintah Allah kan. Nah, Pak, itu ngopi yang dulu sering nggak dilupakan. Pak? Ngopi dulu nggak? Itu yang sering dilupakan oleh kita. Mohon maaf, kita langsung lompat sholat, zakat, puasa. Akan lebih bagus dari sejak kecil tuh dalam keluarga. Misalnya dulu waktu kita kecil nggak melakukan itu, nah maka disebutnya literasi keluarga, madrasatul ula. Ada tuh, jadi dimulailah generasi sekarang. Iya. Dimulai di rumah tuh ada perpustakaan. Nah, sahabat Gitu. sambil catat ya, kira-kira ini poin-poin ini kan sebetulnya juga untuk menunjang bagaimana mindset ya, mindset dimulai dari keluarga, kemudian anak-anak seperti tadi yang Mbak Tias bilang juga. Memang kenapa gitu tanpa pegawai tetap, gaji tetap ini tetap bisa menjadi penghidupan dan juga bermanfaat gitu. Menulis ya, profesinya satu reporter, wartawan, menulis tuh. Dua, pengarang, author disebutnya. Ketiga, penulis iklan, copywriter. Oke. Keempat, satu lagi keempat, reporter, copy. Satu lagi apa? Scriptwriter bukan? Oh iya, scriptwriter. Penulis naskah. Kelima, ini yang sering kamu waktu SMA saya lakukan, menulis puisi-puisi cinta. Iya. Itu waktu saya di SMA tuh ada cowok datang ngasih foto belum pakai golagong. Ini siapa namanya? Anu gitu ya. Wah, cantik, 2 mangkok bakso ya. Saya bikinin puisi. Produktif dari daerah. Oke. Apa tuh? Jadi pokoknya asik. Beneran asik. Oke. Saya nggak agak susah baca. Penulis Saya bantuin nggak? baca boleh apaan tuh? Nggak kebaca juga. Kurang jelas tuh. Bocoran aja, ada konsep bocoran, ngomong si itunya, si kameramen yang Mbak tanyain. Penulisan AI. Sebelum ke sana nih ya, Pak, ada banyak yang pengen tahu emang terlebih lagi dengan maaf gitu. Tadi cerita tentang fisik ya, Mas Gong. Ini kan saya ngeliat Mas Gong tuh kayak melaju, punya idealisme, kemudian niat yang kuat melaju. Apapun hambatan tuh hajar gitu ya, kayak nggak jadi tata. Termasuk mungkin begitu, kan? Kenapa bisa gitu, seringan itu. Dan boleh dong di-share juga ke sahabat gitu. Tidak mudah tentunya, tapi saya baru bisa. paham bahwa semua tuh berangkat dari olahraga. Jadi olahraga tuh metabolisme tubuh tuh sehat. Jadi yang saya bayangin waktu kecil itu, saya bayangin dari kelas setelah diamputasi kelas 5 SD, pada subuh tuh saya lari
rumah saya kan di alun-alun Kota Serang. Lari ke situ tawaf tuh kan ada spot hole ya. Jadi tawaf aja tuh. Minimal tuh putaran tuh 1 kilo, 3 kilo, 5 kali putaran. Kalau agak siangan pulang sekolah saya larinya ke Baros, larinya ke Pulau Sari. Wow. Kalau di Bandung kuliah larinya ke gunung. Dan itu berdampak. Makanya ada istilah mensana in corpore sano. Beneran emang jiwa kita juga ikut ke bawah. Jadi kalau modal pertama tuh memang kita tuh dikasih tubuh sehat. Semua modal awal Allah tuh ngasih kita sehat. Hanya karena kecelakaan-kecelakaan kecil, ada yang minum obat atau hamil dan sebagainya, maka kemudian kita diuji. Nah saya termasuk yang diuji. Untung kalau kaki agak repot, untung tangan. Kan masih ngambil Jadi untung itu tuh. gitu ya. Iya, kalau bagi saya tuh ini hanya kehilangan beberapa kilo daging aja. Oh. Kalau makan kayak bayangin ya, saya waktu memperbandingkan itu saya datang ke komunitas orang buta, masya Allah gimana ya, bayangin mereka nggak bisa menikmati warna, mereka hanya bermain di imajinasi. Iya. Oke, jadi ini yang tentu saja tidak menjadi salah satu hal yang langsa gitu ya, atau kayak menyesali hidup, tapi justru ini yang membuat lonjakan-lonjakan. Saya beruntung aibnya ya nih ya. Musibah mungkin ya, maksudnya gini, kelihatan sama orang. Oh oke. Banyak yang, mohon maaf, misalnya saya disebutnya kategorinya cacat. Cacat itu kan ada dua, cacat mental, cacat fisik. Saya diperlihatkan cacat fisik. Mudah, jadi orang udah bisa menilai, oh ini cacat fisik. Nah, mentalnya saya jangan rusak. Oke. Nah, jadi sebetulnya beruntung. Betul. Iya, Mas Gong, balik lagi ke tulisan ya. Ini kan lagi-lagi mungkin Allah memberikan terus kayak misalkan insight-insight di balik setiap peristiwa, setiap niatan Mas Gong. Kalau di era sekarang kan banyak yang tulisan-tulisan apa sih tadi versi AI ya Pak Topan? Itu menurut Mas Gong kayak mana tuh? Dulu waktu saya belum ada internet, AI saya perpustakaan. Oh gitu ya. Jadi saya datang ke perpustakaan. Memaknai yang sekarang nih Mas Gong. Perpustakaannya sekarang ada yang ngerjain. Gitu Orang ya. diketik. Ada awalnya gitu kan, diketik, simpan di Google atau Wikipedia dan sebagainya. Sekarang udah di-scan bro. Nah, jadi ketika zaman belum ada internet, saya sama Tias misalnya datang ke perpustakaan mengolah informasi. Kalau saya ketika membaca itu ditulis ulang dengan tafsir saya. Kalau Tias ditulis ulang plak, copy paste. Ada 2 jenis tuh. Ya, jadi mau ada AI atau enggak, 2 karakter itu tetap ada. Nah, saya menghadapi AI, ya santai-santai aja. Sekarang saya pergunakan, butuh gambar nih, ChatGPT, tolong lo gambar gini-gini. Kalau sampai karya kayak gitu, saya belum misalnya kan ada ya yang yang memang karya AI gitu. Nah itu maksud saya, bagaimana dengan orisinalitas? Iya tadi 2 karakter tadi. Iya. Jadi yang saya lagi mikir itu, kalau ada redaksi, saya punya majalah online kan, saya belum tahu tuh gimana ya menganalisis ini karya AI atau ini, saya belum memperlakukan itu. Belum, tapi kami menjadikan AI itu jadi salah satu referensi gitu. Jadi ada, tapi tidak bisa menjadi referensi utama. Jadi hanya pendamping. Kan sekarang tuh ada juga tuh kayak orang misalkan mau bikin puisi atau tulisan lomba lah misalnya, dia nyarinya di AI atau di itu kan kayaknya ketahuan ya. Cuma kan ada nggak sih kalau dari jiwa-jiwa penulis yang ada dalam diri Mbak Tias, Mas Gong, rasa terhianati gitu? Nggak asli nih, nggak kalau dihianati nggak, maksudnya zaman dulu sering ada tuh, saya bisa nulis satu hari, nah, rupanya itu AI. Jadi dia lebih tahu mengakses AI lebih dulu. Indonesia itu kan selalu belakangan. Jadi kalau orang sering di luar negeri udah dapat tuh AI dari tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an mungkin. Gitu. Nah, jadi maksud saya sekali lagi tadi, saya tidak bisa menolak overload information tadi ya. Jadi itu teknologi informasi. Nah, jadi kembali ke diri sendiri. Kan ada hadis ya, ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Ada lagi dari filsuf siapa ya, lupa saya, bahwa orang sukses itu bukan kaya, miskin, pinter, cerdas, bukan, tapi orang yang mampu beradaptasi dengan zaman. Dengan zamannya. Itu, jadi
Ada AI kita nggak bisa menolak. Dan nggak kehadiran. boleh ini juga ya, artinya nggak boleh yang alergi juga, memang sudah masanya seperti Iya. ini. Pernah saya ditanya, kalau kita menolak AI, kita sama mengingkari surat Al-Alaq. Karena AI itu produk dari orang-orang yang suka baca. Betul. Hanya bedanya, dia jangan masuk ke wilayah itu deh. Oke. Pokoknya intinya itu produk membaca. Ya, betul. Tinggal bagaimana kita memperlakukannya Iya. mungkin Iya, ya. karena kadang-kala begini, kayak kemarin ya, saya butuh banget bahan tulisan, tapi mentok gitu. Ini apa ya? Nah, coba tuh tanya ke AI, kan muncul tuh. Oh, jadi bisa gini. Tapi kita nggak bisa pakai langsung. Memang referensi gitu Iya, ya, itu jadi referensi. Oh, jadi kalau ini begini. Tapi memang kalau hasil dari AI sendiri itu banyak kakunya gitu loh. Jadi memang bukan orang manusia yang ngerjain gitu kayaknya. Jadi kayak sisi humanisnya nggak ada gitu tuh Di bisa. majalah golagongkreatif.com saya pernah bercanda tuh. Saya langsung nulis. Malam ini saya tidak mampu menulis satu cerita pun. Saya akan mencoba bertanya ke AI saja sih. AI, kata satu ya. Saya mentok banget nih. Terus dijawab sama AI, itu yang saya copy paste. Jadi percakapan saya sama AI ditulis sama saya di situ. Lalu ya udah deh bikinin dong cerpen. Nah, muncul tuh, udah copy paste. Dan jadi itu karya AI. Mas, ini agak ini sih ya, agak nyaliwang. Sebenarnya saya udah pengen closing nih, udah ditandain karena udah kelamaan ya. Senang banget ngobrolnya. Cuma sebelum di akhir, saya pernah baca ada salah seorang scriptwriter yang tiba-tiba dia tuh nulis satu cerita yang digandrungi banyak orang, film ya, sinetron. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan mentok gitu, sama sekali nggak bisa. Sampai dipancing pakai obat misalnya, amfetamin atau apalah itu namanya, tetap nggak bisa nulis. Padahal tadinya produktif banget. Kalau dari sisi jiwa-jiwa penulis emang ada ya yang mentok inspirasi nggak ada atau apa ya? Writers Pro. Saya mau scriptwriter dulu. Waktu saya di RCTI itu tahun berapa ya? 2004 ya. 2004. Muncul 9X Structure. Jadi saya memahami sekarang rupanya itu AI gitu. Jadi saya disodorin satu program gitu. Jadi nulis dipandu tuh. Tapi belum disebut AI waktu itu. Struktur 9 babak. 9 babak. Oh, ada ya. Ada. Jadi waktu itu udah mulai, saya orang yang menolak. Saya pengen naluri saya aja yang jalan. Saya nggak mau sama mesin. Tapi program itu dijual tuh. Yang rupanya, nah Indonesia tuh sering dibohongin di situ. Jadi dari Amerika muncul, ini pakai program ini Mas Gong, non-X Structure. Apa ini? Ya kamu tinggal masukin, nanti dikasih tahu tuh. Scene 1, scene 2. Waduh. Sudah tertata. ya. AI itu. Otomatis gitu ya. Dan itu Kapan konfliknya naik gitu. Tapi kok makin lama saya ngobrol ini makin ngerasa bahaya juga kalau kita nggak banyak baca ya, banyak dibohongin gitu Mas, banyak hal-hal yang bisa jadi bikin gini, Indonesia itu banyak dibohongin. Kalau orang yang sering keluar negeri ya, jadi saya dari tahun 87 itu udah keluar. Jadi saya tahu di luar negeri itu saya mandangin, ini apa nih? Ternyata kartu telepon. Di Indonesia belum ada. Terus antri ya di Thailand tuh, ini apa nih? Oh ternyata emang itu apa ATM. Dulu banget kita belum populer gitu, belum ada. Handphone juga. Saya jadi kestik dan ini yang soal ini susah nih bahasa ekonomi liberal dan sebagainya. Udah jadi sampah di luar, dibuang ke Baru sini. kita. Dan itu Laptop hype gitu di kita ya. Laptop itu tahun 90 di Amerika sana ada, kecuali orang Kompas udah punya tuh tahun 90 laptop. Harganya 30 juta apa berapa gitu. 70 juta. Iya. Macintosh itu udah ada tahun 80-an di perusahaan-perusahaan besar doang. Gitu. Nah, bisa mengakses ke Amerika oleh kaum kapitalis di Jadi kita kebagian. Nah sekarang juga sedang terjadi nih, soal teknologi. Ya, ini jadi keresahan dan memang semakin kita banyak tahu, semakin kita resah ya nggak sih, Mbak Mas ya? Dan itu yang bikin kita pengen terus, pengen baca terus gitu. Iya. Teman-teman kalau pengen deket sama Mas Gong sama Mbak Tias, pengen bukan konsultasi ya, artinya pengen belajar bareng, deket komunitas, itu harus kemana nih kita? Datang kalau langsung. saya ada di rumah ya kita ke rumah dunia. Ke rumah dunia ya. Ya Sabtu Minggu lah. Itu kita harus daftar dulu gitu ya?
Kalau mau ikut kelas menulis harus daftar. Buka ya Rud ya, mulai sekarang ya. Nih, September. September. Oh. Memang oke. saya tidak dibayar, cuman investasi 100.000 untuk kas rumah dunia. Oke, nah ada wadahnya nih sahabat ya. Dan untuk kita semua, jangan malas-malas baca, cuma bacain status orang aja gitu ya. Mbak Tias, Mas Gong, maafin, makasih banyak Iya, nih udah sama-sama. banyak cerita. Iya, makasih Nih, kopinya. Wah, rekomen, jadi ada di Keranjang Kuning, nggak ada ya? Makasih nih saatnya kita untuk pamit di teras edisi bersama Mas Gong dan Mbak Tias Pasutri, pasangan literasi ya. Makasih, Terima sukses kasih. selalu semuanya. Pokoknya apa yang diharapkan dan kebermanfaatan ini, masya Allah kita Amin, rasain banget amin. ya. Dan itu yang the best. Sehat-sehat Ya, semuanya. amin. Pamit, makasih ya Mas Gong, Sama-sama. Mbak Tias. Iya, iya, sama-sama. Salam literasi, sahabat. Sampai ketemu lagi di teras berikutnya. Saya Ratu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.